Nah, sampai jam 11 malam, waktu itu jam 11 malam, saya ingat betul jam 11 malam, itu ada suara lonceng. Ini nggak, karena saya orang awam di dalam pendakian gitu ya kan. Suara lonceng kan menakutkan di tengah hutan. Enggak lihat tanggalan Jawanya, ini kan malam satu suruh. Duh, saya kan kaget kan. Terus di balik pohon itu terdengar suara tenda di Resletingnya. Nah, resletingnya itu, resleting besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat jaringan misteri. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya, Manda Firmansyah, dan tim akan mengantarkan kisah nyata yang akan diceritakan oleh Mas Misbahul Munib, atau kita panggil biasanya dipanggil dengan nama Dul Munib. Ya, Dul Munib, sehat? Alhamdulillah. Ini kejadian tahun berapa nih? 2008. 2008. Ini ceritanya mendaki Gunung Slamet ya, Dul Munib ya. Iya. Di tanggal 1 Suro. Ya, tanggal 1 Suro. Umur berapa waktu itu? Itu sekitar umur 15 sampai 16 tahun lah, sampai itu 16 tahun ya. Oh iya, berarti waktu-waktu sekolah SMK ya? Iya, sama kelas 1. Sendiri atau ada temannya ini, Mas Munib nih? Jadi itu berawal dari teman waktu SD. Ya. Dia udah berpengalaman sih ke muncak di Gunung Slamet. Cuman posisinya nggak ada yang nemenin dari desa. Dia pengen ajak temen dari desa, ditawar sana sini pada nggak bisa, ya akhirnya saya mau gitu. Jadi saya juga pengalaman pertama waktu itu pengalaman pertama muncak mendaki ke gunung itu baru pertama kali itu. Oke, baik, jaringan misteri. Sebelum kita mulai, ini Mas Munib ini kebetulan teman seperjuangan saya ya teman-teman. Jadi dulu itu sempat ikut kegiatan aktivitas organisasi di desa ya Mas Munib. Ya. Nah, ini senior saya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Jaringan misteri selalu ada yang mengawasi. Inilah kisah Mas Munib. Jadi waktu itu kan saya masih kelas 1 SMK. Waktu itu di SMK Ciberang dan teman saya itu di SMA 1 Purwokerto. Dia itu aktivis alam, ikut PA waktu itu, Pecinta alam ya. Pencinta alam di sekolahnya yang namanya Egel. Jadi waktu itu kan dia berjabat sebagai komandan. Dia kan udah jam terbangnya juga lumayan kalau untuk pendakian. Makanya saya waktu itu mau aja ikut gitu. Hanya saya diajak, terus saya pamitan ke orang tua. Kebetulan waktu itu dia ada schedule mendaki bareng sama, kalau nggak salah 12 mahasiswa dari Jogja UGM waktu itu. Ada schedule itu waktu itu, benar-benar ada schedule. Jadi saya izin ke orang tua pun juga schedule. Waktu itu kan orang tua sempat melarang, sebab karena umur saya juga masih belum 17 ya, masih di bawah umur, masih baru sekolah. Akhirnya diizinkan sama orang tua. Akhirnya kan saya berangkat berdua. Dan ternyata schedule-nya itu salah. Jadi yang dari Jogja itu naik hari Rabu, sedangkan saya ke sana itu Jumat pagi.
Jadi posisi saya naik ke base camp Blambangan, waktu naiknya kan lewat Blambangan. Orang yang 12 itu udah turun, dan yang satu itu ditandu, cewek, kena hipotermia waktu itu. Dan berarti kan di buku absen pendakian dari Blambangan itu kosong. Di puncak itu kosong, nggak ada orang, jadi tinggal 2 orang. Saya habis sholat Jumat, karena itu bertepatan hari Jumat, kita habis sholat Jumat, terus mulai mendaki ke atas. Di pos 1, pos 2 itu masih aman. Ketika di pos mau naik ke pos 3, itu turun hujan besar, hujan deras. Yang akhirnya targetnya menurut schedule-nya Rizal itu kita ngecamp di pos 5. Sebabnya di sana ada base camp, itu ada kemah-kemah gitu. Jadi akhirnya kita terpaksa ngecamp di pos 2. Di pos 2 kita ngecamp, dan katanya itu pos terendah yang pernah dia campin gitu, karena dia kan sudah jam terbangnya udah tinggi. Jadi kita ngepost di pos 2. Hujan itu nggak reda sampai malam. Jadi kita ke hujan itu kira-kira jam 3 sore, pas waktu sholat asar. Kita sempat sholat asar, kita dirikan tenda, terus kita tunggu sampai hujan reda. Sebab waktu itu kebetulan nggak bawa mantel, kayak gitu, nggak bawa mantel. Dan keadaannya Gunung Slamet itu, pendakian dari Blambangan itu ditutup, baru dibuka setelah ditutup 6 bulan. Sebab habis ada kebakaran hutan gitu. Jadi akhirnya ya bisa dikategorikan kita naik pertama waktu itu. Jadi posisi hutan itu masih berantakan. Setelah ditutup itu berarti ya? Setelah ditutup, kita naik berdua, kita ngecamp di pos 2 karena hujan. Ya kan, di hujan dari sore sampai malam kan suntuk kan. Akhirnya kita di dalam tenda aja. Nah, sampai jam 11 malam, waktu itu jam 11 malam, saya ingat betul jam 11 malam, itu ada suara lonceng. Ini nggak, karena saya orang awam di dalam pendakian gitu ya kan. Suara lonceng kan menakutkan di tengah hutan. Iya. Ya, bayangkan di tengah hutan kok ada suara lonceng, kan itu menakutkan apa gitu. Akhirnya kita berdua sempat ya muncul sarannya negatif, pikiran negatif gitu kan. Horor-horor ya? Horornya itu gitu. Aduh, ini gimana ini? Nah, terus akhirnya kita berdebat, udah saya yang keluar. Saya keluar bawa baterai, atas instruksinya Rizal itu disuruh morse ke langit, ke pohon-pohon. Tek, kok lama ya? Semakin lama saya morse, semakin gak ada jawaban, bulu kuduk semakin merinding. Ini jangan-jangan gitu kan ya, pokoknya kan jangan-jangan gitu. Tahu-taunya ada balasan setelah sekian lama saya morse, ternyata sana balas. Oh, ternyata itu dua pendaki dari Bekasi, itu karyawan, posisinya itu karyawan. Nah, sampai ke situ, terus sampai ke tenda kami tawarkan ngopi dan lain sebagainya. Itu udah reda itu waktu itu, tinggal gerimis kecil lah. Nah, saya sama Rizal, gimana komandan mau naik ke atas lagi enggak ini? Dia kan komandan di PA-nya sih, jadi saya panggil dia kan komandan. Tapi dia bilang, ya nanti aja lah, orang kita naik berdua, ya nanti kita naik berdua aja. Akhirnya yang dua pendaki dari Bekasi itu akhirnya pamitan naik. Dia bilangnya mau ngecamp di pos 5 gitu. Nah, karena setelah setengah jam kita beres-beres, niatnya mau nusul ke atas, mau ngejar itu pendaki itu. Hujan lagi, akhirnya kan masuk lagi dalam tenda itu. Sekitar berarti jam setengah 12-an. Kita masuk lagi dalam tenda. Itu waktu itu saya bawa HP 3315. Nokia 3315 itu. Jadul. Nah, yang aneh lagi itu di hutan itu ada sinyal. Oh, ada sinyal. Ternyata bapak saya telepon. Bapak saya telepon dari Jakarta, tanya, kamu jadi naik ke puncak nih, jadi apa nggak lihat tanggalan gitu kan? Loh,
tanggalan, ya nggak apa-apa kan, emang schedule-nya emang tanggal segini, saya bilang. Enggak, apa nggak lihat tanggalan Jawanya, ini kan malam satu suruh. Duh, saya kan kaget kan. Malam malam satu suronya berarti di tanggal satunya berarti ya. Iya, Di tanggal satu suro berarti ya. Iya, di tanggal satu suruhnya. Jadi kita itu nggak tahu itu ternyata kita ndaki itu bertepatan dengan malam itu. Ya mau gimana lagi kan daripada turun gitu kan. Karena di daerah Jawa itu mitosnya juga Nah, satu suro kan terus itu agak mencekam ya. mencekam gitu lah, ada mitos-mitosnya sendiri. Jadi wah mau gimana lagi, akhirnya saya bilang ya udah doain aja Pak, moga-moga selamat. Iya nggak apa-apa, kita dapat restu yang kedua kalinya. Akhirnya saya beranikan, akhirnya sekitar jam 12 itu terang, hujan reda, benar-benar reda. Akhirnya kita nusul berdua, tenda dan tenda dan peralatan saya tinggal semua, cuma bawa baterai sama logistik seadanya. Kita ngejar puncak aja deh gitu kata teman saya. Oke, saya naik, ternyata orang yang dari Bekasi itu ngecamp di pos 3. Oh, Mungkin karena hujan itu akhirnya iya. dia juga ngecamp di pos 3, nggak jadi naik ke pos 5 gitu. Hanya ya sempat kita bangunin waktu itu, ketika mereka sudah di dalam tenda, kita bangunin, Mas ayo kita kejar sunrise gitu. Mereka bilang besok aja Mas gitu. Akhirnya ya udah, kita berdua udah lanjut aja. Akhirnya kita lanjut. Nah sampai di pos 4, dimana pos 4 itu kan pos Samarantu lah. Dan terkenalnya kalau pos Samarantu itu pasar setan gitu. Kalau menurut para pendaki-pendaki itu katanya pasar setan. Nah di pos Samarantu itu kita juga benar-benar mengalami yang namanya itu bukan mitos, benar-benar terjadi. Di pos Samarantu itu benar-benar terjadi. Jadi waktu kita naik, kira-kira pos 5-nya itu tinggal 150 meter lah, udah deket, tinggal naik sedikit aja sudah sampai pos 5. Jadi kayak kita naik, soalnya tempatnya kan kita merambat lewat akar-akaran. Jalan yang lama kan udah ditutup lama kan, akhirnya kan udah rimbun sekali kan. Akhirnya kan kita coba cari jalan alternatif ya. Alternatif, jadi nggak pakai jalan yang curam gitu. Kita cari jalan. Nah posisi sampai di tempat yang calnya itu agak rata, itu saya dengar suara langkah kaki seperti sepatu boot isi air, buk gitu. Dan rumputnya itu rubuh tepat di depan saya, jadi paling jarak 2 meter atau 1,5 meter lah. Rumput itu rubuh. Bekas keinjek berarti. Iya, bekas keinjek. Suaranya juga jelas, buk. Nah, kayak saya kan panik. Saya panik, itu apa gitu kan. Itu juga baru pengalaman ke situ, juga posisi kalau itu dibilang cerita itu juga baru pertama kali dialami ya. Hanya saya minta golok teman saya, golok, hanya dikasih golok kan, ya buat jaga-jaga aja gitu. Soalnya saya kan di depan, jadi di belakang. Yang namanya senior pasti di belakang. Soalnya takut kalau saya hilang kendali karena takut atau apa, ini di belakang. Di waktu itu dia langkah kaki itu berhenti di depan saya, di depan saya itu posisi itu berhenti. Nah setelah berhenti, saya juga diem, teman saya diem, jadi terpaku lah, karena nge-freeze, iya gitulah. Jadi setelah saya pegang golok, diam beberapa saat, terus mulai lagi dia jalan lagi, dan kelihatan itu rumputnya itu rubuh, keinjak-injak itu, tapi nggak ada wujudnya, nggak ada apanya. Sampai ke 2 pohon besar di sebelah barat. Kalau mungkin untuk pendaki Gunung Slamet mungkin masih ada pohonnya itu terus di balik pohon itu terdengar suara tenda di resletingnya. Nah resleting besar. Nah pikiran saya kan mungkin ada yang ngecamp, walaupun ganjil loh. Di buku catatan pendakian kan nggak ada selain kita berdua sama orang yang Bekasi itu pun nusul. Hanya gimana ya, udah saya beranikan ke sono, saya beranikan mendekat. Saya
intip belakang pohon nggak ada apa-apa, bulu kuduk merinding, rasanya udah nggak karu-karuan. Saya bandingkan coba interaksinya seolah-olah ke orang aja. Ayo mas, kita muncak nih, kita naik ke atas nih, ngejar sunrise ini. Ya alhamdulillah nggak ada jawaban apa-apa kan. Orang yang kita sapa aja nggak tahu siapa ya. Akhirnya kita naik lagi ke atas sampai pos 5. Posisi badan itu udah basah keringat, terus di perjalanan juga sempat gerimis-gerimis. Waktu itu cuma bawa baterai kecil yang isi batu berapa itu, terus kita hangatkan badan sebentar, kita naik lagi ke atas dengan posisi baju yang udah basah. Kita naik ke atas sampai pos 7, pos 8 udah mulai kabut turun, padahal itu waktu subuh. Kabut udah turun, pagi udah turun, kita nggak lihat sunrise, nggak lihat apa, cuma lihat kabut. Sampai pos 9 itu udah, kalau kemungkinan kalau kita tahan itu ya terjadi bisa hipotermia. Benar-benar suhu dingin itu benar-benar dingin. Jadi akhirnya kita putuskan, ini nggak apa-apa, kita mundur aja ya. Cancel akhirnya. Akhirnya kita cancel muncak, kita menyerah, turun ke bawah. Soalnya posisi badan udah basah, dinginnya udah sangat dingin. Akhirnya kita turun, ya sempat menyesal sih, udah sampai situ, tinggal paling perjalanan 1 jam lagi sudah sampai kawah, sampai puncak. Kita turun cancel ya, demi keselamatan sih. Kalau tetap demi keselamatan. Akhirnya kita turun, ketemu dengan orang berempat itu, dua orang dari Bekasi itu lagi beres-beres tenda. Katanya udah sampai puncak mas. Enggak pak, kita nggak kuat, soalnya udah posisi ekstrim, dingin, kabut, kita nggak lihat sunrise. Ya mungkin sempat berdiskusi, 2 orang itu berdiskusi mau muncak atau tidak, tapi dia tetap lanjut ke atas. Ya kita saling mendoakan aja, semoga dia selamat, kita selamat turun ke bawah. Dan saya turun, habis memberesin tenda, kita turun, teman saya kecelakaan, tergelincir, akhirnya mengalami seleo kaki, sempat dirampas. Cuman karena orangnya itu tegar sama kuat, fisiknya dia bisa tahan sampai bawah. Jadi setelah sekian lama, terus saya sudah muncak lagi, sudah sampai puncak. Ternyata benar-benar yang namanya hal-hal mistis di hutan, apalagi di pegunungan, kalau kita mau muncak itu lebih baik jangan dihiraukan. Jadi target kita muncak, tetap muncak gitu aja. Soalnya itu efek mungkin karena saya coba komunikasi, malah jadinya cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim, banyak tantangan, malah cobaan-cobaan yang caranya nggak itu akhirnya jadi efek ke kita gitu. Paling itu untuk selanjutnya. Setelah itu sih kita naik ke puncak posisi siang, posisi malam udah cukup itu sekali aja. Berarti 2006 itu 2008. Oh, yang sebelumnya 2008 kan? Berarti 2008 yang 2 orang itu. Yang 2 orang. 2 orang itu 2008 puncak, terus nggak nyampe. Akhirnya diulang lagi. Setahun setelahnya kita berangkat lagi. Berapa orang Mas Munib? Itu 6 orang. 6 orang. 6 orang kita ada nggak kejadian lagi setelah itu? Kalau dari personalnya nggak ada yang cerita, soalnya dari kita itu kalau ada apa-apa cukup diam, jadi jangan cerita. Udah wanti-wanti dari berangkat. Iya, dari berangkat. Jadi mungkin teman-teman saya mengalami apa saya nggak tahu, soalnya kalau buktinya ada yang mau kencing terus dia balik lagi, mungkin lihat apa gitu. Nggak tahu gitu kan. Yang jelas cuman nggak ada yang cerita. Kita dilarang cerita, soalnya nanti berpengaruh sama mental teman-teman yang lain gitu. Paling kalau kiranya nggak kuat ya mending turun ke bawah. Baik, sobat jaringan misteri, gitulah kisah dari Mas Munib. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bisa bermanfaat kisah dari Mas Munib ini.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.